Melihat 2 musim terakhir dari Chelsea, klub satu ini seringkali dijadikan bahan meme karena jumlah pemain yang mereka punya. Meme-nya adalah Chelsea menghabiskan budget sampai miliaran euro untuk membangun skuad mereka. Selain itu, dari satu posisi saja Chelsea bisa memiliki pemain sampai 4 atau 5 lapis. Hal ini dilakukan oleh pihak manajemen untuk meracik skuad paling bagus. Sekarang sepertinya pihak klub sudah puas dengan apa yang mereka punya. Dan sisa waktu musim transfer tahun ini Chelsea siap melakukan cuci gudang. Datang sebagai juara klub World Cup untuk musim ini pastinya akan menambah rasa percaya diri untuk skuad Enzo Maresca. Bukan hanya itu, lewat hasil kemarin juga pihak klub sepertinya sudah mantap untuk membangun skuad utama mereka. Tidak perlu lagi mendatangkan pemain baru atau menambah pemain di posisi yang sebenarnya sudah penuh. Sekarang Chelsea yakin untuk memilih mana pemain yang sudah keluar dari proyek mereka dan siapa yang masih mau mereka simpan. Enzo Maresca telah menetapkan beberapa nama pemain. Yang mengejutkan di sini adalah walaupun banyak orang mungkin saja berpikir kalau pemainnya masih bisa dipertahankan atau masih memiliki kualitas yang dibutuhkan, tapi jikalau sang manajer sudah memutuskan untuk tidak berjalan bersama lagi, maka keputusan berat harus diambil. Entah itu pemain yang sudah lama berada di sini atau mereka yang sebenarnya masih terbilang baru. Tidak ada yang aman. Sebagai contoh, dari posisi striker saja pada musim transfer ini, Chelsea telah mendatangkan 2 pemain baru, Joao Pedro dan Liam Delap. 2 pemain muda yang siap menjadi ujung tanduk klub ini di masa depan. Dan dengan masuknya 2 pemain muda ini, maka striker sebelumnya harus angkat koper. Christopher Nkunku, pemain yang bergabung bersama Chelsea pada tahun 2023, sudah bisa dikonfirmasi akan segera pergi. Padahal kontraknya masih aktif sampai tahun 2029. Begitupun dengan Nicholas Jackson yang dalam kasusnya malah lebih parah lagi karena Chelsea mengkontraknya selama 10 tahun. Datang pada tahun 2023 dan diharapkan kontraknya berjalan sampai tahun 2033. Jackson datang ke Chelsea ketika umurnya masih 22 tahun dan diharapkan bisa menjadi pemain striker jangka panjang untuk klub ini. Tapi baru juga bertahan 2 tahun, Jackson dipastikan sudah keluar dari proyek Maresca. Pada saat video ini dibuat, baik itu Nkunku dan Jackson, keduanya masih berada dalam tahap negosiasi dengan klub yang tertarik. Tapi semua media sudah mengkonfirmasi kalau keduanya dipastikan untuk keluar dan tidak lagi bermain untuk Chelsea. Nama selanjutnya yang bisa kita bawa di sini adalah Raheem Sterling. Baru berumur 30 tahun, biasanya masih dinilai cukup bagus atau setidaknya bisa digunakan sebagai pemain pelapis. Tapi Chelsea memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan bersamanya. Dalam kasus Sterling, Enzo Maresca sendiri memang sudah mencoretnya dari musim kemarin. Ketika Sterling bermain sebagai pinjaman di Arsenal, hal tersebut bisa terjadi karena pihak Chelsea sudah tidak mau lagi bermain bersama. Masih ada 2 tahun tersisa untuk kontrak dari Sterling, tapi apa daya, pemainnya sudah tidak diinginkan dan sekarang perpisahan sudah bisa dipastikan. Rumor mengatakan kalau Sterling sudah menarik banyak perhatian dan minat untuk bermain ke Liga Arab Saudi. Kearney Chukwuemeka. Sorry kalau penyebutan namanya salah, tapi pemain tengah ini juga sudah tidak lagi masuk ke dalam proyek masa depan Chelsea. Pada musim kemarin, Kearney tidak bermain bersama Chelsea selama setengah musim. Dan pada bulan Januari, Chelsea memutuskan untuk meminjamkannya ke Dortmund. Sekarang mereka berharap untuk menjualnya secara permanen. Menariknya, Kearney sendiri pertama kali bergabung bersama Chelsea pada tahun 2022 dengan harga 20 juta euro dari Aston Villa. Tapi sekarang Chelsea sepertinya tidak lagi melihat potensi darinya, setidaknya sebagai skuad utama yang ada sekarang ini. Masih dari pemain yang dipinjamkan pada musim kemarin, sekarang kita punya Axel Disasi. Pemain bek tengah asal Prancis ini bermain bersama Aston Villa musim kemarin. Dan sekarang pemain ini diharapkan untuk keluar secara permanen juga. Disasi sebenarnya masih cukup sering muncul bersama Chelsea, tapi dia hanya diturunkan ketika pertandingannya tidak terlalu serius. Contohnya seperti di pertandingan Conference League dan kompetisi Domestic Cup. Musim kemarin hanya digunakan sebagai pelapis dan sekarang dilepas sepenuhnya. Renato Veiga, pemain yang memiliki kontrak bersama Chelsea sampai tahun 2031, tapi sekarang dia sudah ingin dilepas lagi. Pada musim kemarin dia dipinjamkan ke Juventus dan mungkin
mungkin saja pada musim transfer ini dia akan pindah secara permanen ke sana. Apa yang menarik dari kasus pemain ini adalah dia hanya bermain bersama Chelsea selama setengah musim saja, datang pada tahun 2024 dan sekarang sudah ingin dilepas. Salah satu contoh kasus di mana praktek dari Chelsea seringkali mendapatkan kritikan. Pemain muda yang ditawarkan kontrak panjang bisa menyentuh 5 tahun lebih, tapi hanya 1 tahun kontraknya berjalan, pemainnya sudah dilepas lagi. Ketika pihak klub mengatakan kalau mereka ingin mengamankan masa depan para pemain berpotensi, sayangnya tidak semua bisa berjalan dengan baik, dan sekarang ada beberapa kasus pemain seperti ini. Kontrak menyentuh 6-10 tahun, tapi kenyataannya hanya bermain selama 1 musim saja bersama Chelsea. Ben Chilwell, pemain yang semenjak bergabung bersama Chelsea, karirnya mengalami penurunan, dan sepertinya musim kemarin telah menjadi kesempatan terakhirnya. Namun berbeda dengan kasus pemain sebelumnya, Chilwell sendiri hanya menyisakan 2 tahun lagi dari kontraknya, dan pada musim kemarin dia dipinjamkan ke Crystal Palace. Di sana dia berhasil mendapatkan 2 trofi baru, tapi sekarang chapternya bersama Chelsea telah resmi selesai. Satu nama bek kanan kita punya Alfie Gilchrist, pemain yang to be fair masih sangat muda, 21 tahun, tapi sepertinya Chelsea sudah tidak tertarik untuk berjalan bersama. Pada musim kemarin dia bermain bersama Sheffield United, yang walaupun gagal naik ke Premier League, perannya di klub tersebut cukup signifikan, dan melihat kemungkinannya dia akan bergabung bersama klub Premiership secara permanen. Semua nama yang tadi kita jelaskan adalah mereka yang sekarang ini sudah tidak lagi masuk ke dalam proyek masa depan Chelsea, alias namanya sudah dicoret dan tidak dipertimbangkan lagi dalam strategi main. Itu artinya mau tidak mau mereka harus segera mencari rumah baru untuk musim depan, entah itu masih bermain di Inggris atau keluar negeri. Namun sebelum Chelsea bisa menjual para pemain ini, mereka juga sudah sangat aktif dalam hal kepergian. Tercatat pada musim transfer ini Chelsea telah menjual sebanyak 10 pemain. Belum lagi ada pemain yang mereka lepas karena kontraknya sudah habis. Kepa dan Madueke adalah 2 nama yang sekarang ini sudah bergabung secara permanen ke klub rival Arsenal, dengan Madueke sebagai pemain yang paling mahal sejauh ini. Joao Felix, masih ingatkah kalian dengan nama pemain ini? 2 kali bergabung bersama Chelsea dan sekarang mereka sudah berpisah secara resmi. Felix bergabung bersama Al Nassr dan bisa bermain dengan sang idola Cristiano Ronaldo. Kiper pelapis kedua mereka, Petrovic, telah resmi pindah ke Bournemouth dengan harga yang lumayan. Lalu ada Armando Broja, Disbury Hall, Bashir Humphrey, dan lainnya. Sekarang Chelsea sudah resmi cuci gudang. Pemain yang sudah dijual ada banyak dan pemain yang akan dijual juga sudah mengantri. Sepertinya memasuki musim 2025-2026, kita tidak akan lagi melihat meme tentang skuad Chelsea yang terlalu penuh. Dan sekarang kapasitas mereka sudah sama seperti klub yang lain. Tidak ada lagi satu posisi diisi oleh 4-5 pemain, tapi sekarang ada skuad inti dan skuad pelapis. Membutuhkan waktu yang sangat lama bagi Chelsea untuk melakukan seleksi seperti ini. Tapi sekarang mereka sudah puas dengan skuad yang mereka punya. Fresh start bagi kalian fans klub Chelsea ini. Tidak lagi seperti 2 musim kemarin yang dimana starting 11-nya masih berganti-ganti, tapi pada musim ini skuad kalian sudah jadi dan bisa masuk sebagai klub kontender untuk juara. Chelsea akan berkompetisi di semua kompetisi penting, termasuk UCL setelah musim kemarin libur. Jadi mari kita lihat bagaimana hasil dari klub ini setelah skuadnya matang dan punya manajer yang bisa diandalkan, plus kalian juga bisa mengharapkan beberapa pemain baru yang akan datang. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.